Selamat malam, saya Indira dari KKHI 2024 Universitas Pelita Harapan. Dengan membahas, yang pertama kita akan membahas dulu bagaimana memahami keamanan internasional secara komprehensif. Di sini saya menyadari bahwa konsep keamanan tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai isu militer atau perang, melainkan sebagai kerangka strategi yang terus berkembang mengikuti dinamika sistem internasional. Jika kita mulai dari tentang national security, konsep ini pada dasarnya berbicara mengenai bagaimana negara itu menjaga keberlangsungan dan kedaulatannya. Tapi di national security pun bukan cuma tentang respon terhadap krisis, tapi melainkan ada juga proses strategi jangka panjang dalam menentukan kepentingan nasional, lalu ada juga mengidentifikasi ancaman dan mengkoordinasi seluruh instrumen kekuatan negara untuk menghadapi. Nah, di sini militer memang menjadi salah satu nih instrumen utama yang dimana itu bukan satu-satunya, ada juga diplomasi, ekonomi, hukum dan informasi yang dimana merupakan bagian dari integral dari keamanan nasional. Yang penting bagi saya adalah memahami bahwa tidak semua isu otomatis menjadi ancaman keamanan nasional. Kemiskinan, kesehatan, bahkan lingkungan pun bisa juga masuk dalam kategori keamanan nasional. Nah, ketika telah mengancam stabilitas dan kapasitas negara secara signifikan, ini tuh tidak hanya berputar di situ aja. Maka di sini pun ia lebih dapat dipahami sebagai isu kebijakan publik. Nah, di sini pula muncul batas penting antara national security sebagai perlindungan negara dan penyalahgunaan konsep tersebut sebagai legitimasi represi. Nah, ketika pemahaman ini kemudian berkembang mengenai grand strategy, kita sebagai national security adalah proses menjaga kepentingan negara. Maka grand strategy ini adalah kerangka yang menyeluruh untuk mengarah seluruh kebijakan dan penggunaan sumber daya negara dalam jangka panjang. Nah, di grand strategy ini berada di atas strategi sektoral karena ia menyatukan militer, diplomasi, ekonomi, dan informasi dalam satu visi historis dan struktural. Nah, dari studi kasus historis seperti Roman Empire, Mongolian Empire, British Empire, hingga Amerika Serikat, saya memahami bahwa kekuatan besar yang mampu bertahan bukanlah yang paling agresif semata, tetapi yang memiliki konsistensi arah strategis dalam jangka panjang. Nah, di sini Romawi menggabungkan ekspansi dengan integritas hukum dan administrasi. Dan ada juga Inggris yang mengandalkan dominasi ekspansi dengan integritas hukum dan mengandalkan dominasi maritim dan keseimbangan kekuatan. Nah, lalu ada Amerika Serikat yang memadukan kepentingan keamanan dengan misi ideologis. Dari sini pula saya menyadari bahwa grand strategy ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga bagaimana tentang kekuatan tersebut diarahkan secara sistematis dan berkelanjutan dalam konteks perubahan struktur internasional. Nah, lalu ketika kita membahas kembali tentang human security, yang dimana di situ memperluas lagi pemahaman saya mengenai keamanan. Ada human development yang file yang dikirimkan oleh Pak Wiba, yaitu Human Development Report di tahun 1994. Ini menggeser fokus keamanan dari negara ke manusia, yang dimana keamanan ini nggak lagi hanya tentang pertahanan teritorial, tetapi tentang perlindungan individu dan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan degradasi lingkungan dan represi politik gitu. Yang dimana freedom from fear dan freedom from want ini menjadi dua prinsip utama. Nah, refleksi saya itu bahwa negara yang kuat secara militer ini secara militer ini terasa seperti rapuh secara sosial dan ekonomi, tetap berada dalam kondisi tidak aman gitu. Nah, krisis kesehatan ini dapat melumpuhkan ekonomi, lalu krisis pangan ini dapat memicu stabilitas sosial. Dengan demikian, human insecurity ini tuh dapat berubah menjadi strategi vulnerability gitu. Yang dimana human security bukanlah konsep idealis, melainkan fondasi ketahanan nasional jangka panjang. Lalu kita beralih ke pembahasan homeland security,
yang dimana ada internal security dan law enforcement, yang dimana menunjukkan bagaimana keamanan domestik ini memiliki lapisan yang berbeda. Nah, law enforcement ini kan bersifat operasional ya dan taktis gitu. Nah, sedangkan kalau internal security ini menjaga stabilitas politik domestik. Lalu kalau homeland security ini bersifatnya strategis dan integratif. Dimana karena di konsep ini tuh menggabungkan berbagai instrumen negara untuk melindungi populasi dan infrastruktur dari ancaman besar seperti terorisme dan bencana. Nah, yang saya pelajari adalah bahwa ancaman modern ini kan nggak bisa ditangani secara sektoral ya. Dia tuh membutuhkan pendekatan whole of government, yang dimana di sini itu muncul dilema antara keamanan dan kebebasan sipil. Negara harus menjaga keseimbangan antara proteksi dan demokrasi agar keamanan tidak berubah menjadi kontrol berlebihan. Lalu ketika kita bertanya tentang primary dan secondary military threats, yang dimana primary threats ini bersifatnya kan eksistensial ya, dan terhadap kedaulatannya negara. Nah, secondary threats ini lebih terbatas, seringkali berasal dari aktor non-negara. Namun dalam era hybrid warfare, ini batas antara keduanya ini menjadi sangat kabur, yang dimana ancaman dapat berkembang secara gradual melalui operasi gray zone, serangan cyber, dan tekanan maritim terbatas. Oleh karena itu, threat assessment ini harus dinamis, yang dimana negara yang salah membaca ancaman bisa terjebak dalam militarization atau justru under preparedness gitu. Nah, hal ini kan akhirnya terhubung tuh dengan defense posture, yang dimana defense posture ini bukan hanya tentang jumlah kekuatan militer, tetapi bagaimana kekuatan itu dikonfigurasi, diposisikan, dan dikomunikasikan. Nah, deterrence ini tidak hanya bergantung pada capability, tapi juga credibility dan signaling. Nah, postur ini kan menjadi pertahanan untuk membentuk persepsi sebelum konflik itu terjadi, yang dimana negara ini kan memiliki defense posture kredibel, dapat mencegah eskalasi tanpa harus berperang. Ini pun menunjukkan bahwa stabilitas ini tuh seringkali dibangun melalui kalkulasi dan persepsi, bukan cuma soal kekuatan fisik ya, yang dimana akhirnya ada offensive realism. Itu yang dikeluarkan oleh John Mearsheimer, yang memberikan kerangka struktural yang menjelaskan bagaimana atau mengapa kompetisi antar great powers hampir ini nggak terhindarkan sama sekali. Nah, hindarkan sama sekali ya. Nah, dalam sistem internasional ini pun ada yang anarkis. Nah, yang dimana negara besar itu terdorong untuk memaksimalkan kekuatan relatifnya demi survival. Nah, dominasi regional kan juga menjadi salah satu tujuan rasional ya, yang dimana rivalitas seperti Amerika Serikat dan China ini bukanlah anomali, melainkan mereka ini konsekuensi logis dari struktur sistem internasional. Nah, refleksi saya itu bahwa stabilitas ini kan bukan cuman bagaimana atau hanya bersifat sementara gitu, tapi bagi middle power seperti Indonesia, ini tuh ruang strategi tetap ada melalui hedging atau strategi autonomi agar kita nggak terjebak nih dalam konflik kekuatan besar. Nah, secara keseluruhan dari pembahasan tadi itu, di situ saya memahami bahwa keamanan modern ini tuh kan bersifat berlapis ya dan saling terhubung. Nah, di sini dimulai dari defense national security dan batas-batasnya diarahkan oleh grand strategy, lalu diperluas oleh human security, dikelola melalui arsitektur keamanan domestik, diklasifikasikan dalam spektrum ancaman militer, dikonkretkan melalui defense posture, dan akhirnya dipengaruhi oleh struktur kompetisi yang dilakukan oleh great powers. Nah, negara kan berarti mampu untuk mengintegrasikan seluruh dimensi ini secara konsisten dan bisa juga menjadi adaptif dalam memiliki ketahanan paling kuat dalam sistem internasional, yang dimana sistem ini kan semakin kompleks ya, dan kita nggak bisa memprediksi sistem apapun yang akan terjadi di masa depan. Bahkan yang mungkin tadinya kita pikir itu tidak mungkin terjadi di negara tersebut, bisa aja terjadi. Contohnya di Indonesia saat ini. Lalu kita memasuki keamanan abad ke-21 bukan hanya tentang perang ya. Bahkan perang sekalipun itu tidak menandai semua. Sekarang itu
perang itu dianggap itu bukan cuma tentang perang antar kekuatan setiap negara ya. Perang sekarang sudah banyak macamnya. Nah, tetapi bagaimana tentang kemampuannya ini bisa membaca struktur, mengelola resiko, dan menjaga keseimbangan antara kekuatan, stabilitas, dan legitimasi. Sekian dari saya, Andi Ananda Ratu Indira. Terima kasih.